Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Duta Wacana Sinergi Universitas Kristen Duta Wacana. Saya Siska Sidiwinata bersama dua rekan saya, Lydia Vera Ayu Oktaviani dan Tanti Wila Asrani Manulang akan menyampaikan hasil riset investasi kami terhadap saham PT Samudra Indonesia Tbk. PT Samudra Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran dan logistik dan telah berdiri sejak tahun 1964 dengan visi menghubungkan Indonesia. PT Samudra Indonesia Tbk memiliki 5 model bisnis, diantaranya Samudra Shipping, Samudra Logistik, Samudra Port, Samudra Property, dan Samudra Services. Pada tahun 2021, perekonomian Indonesia menurun drastis hingga kuartal ketiga dan mulai pulih pada kuartal pertama tahun 2022. Setelah berakhirnya pandemi COVID-19, perekonomian di Indonesia diperkirakan tumbuh 5,0% di tahun 2022 dan 5,2% di tahun 2023. Inflasi pada tahun 2021 mencapai rata-rata 1,6% dan mengalami kenaikan hingga 3,6% pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang pesat dan harga komoditas yang relatif lebih tinggi. Untuk mencegah inflasi, Bank Sentral melakukan keputusan dengan meningkatkan suku bunga acuan. Meningkatnya tingkat inflasi yang cenderung stabil menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia dapat dinilai cukup kuat dalam menghadapi krisis ekonomi global saat ini. Tinjauan industri emiten di sektor pelayaran menunjukkan sinyal yang positif di tahun 2022. PT Samudra Indonesia Tbk melaporkan pendapatan SMDR di tahun 2022 naik sebesar 71,0% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 1.151, juta US dollar dan laba bersih sebesar 212,7 juta US dollar. Kontribusi utama pada pendapatan perusahaan adalah lini usaha Samudra Shipping, yaitu sebesar 88,3%. Tim membandingkan PT Samudra Indonesia Tbk dengan PT Sochi Lines Tbk sebagai perusahaan yang bergerak di sektor yang sama, yaitu pelayaran. PT Sochi Lines Tbk juga mengalami peningkatan pendapatan di tahun 2022 sebesar 11,9% apabila dibandingkan dengan tahun 2021. Selain itu, laba usaha juga tercatat mengalami peningkatan sebesar 15,9% atau senilai dengan 29,9 juta US dollar jika dibandingkan dengan laba usaha pada tahun 2021. Dapat ditarik kesimpulan bahwa baik SMDR dan Sochi keduanya sama-sama mengalami peningkatan pendapatan dan laba di tahun 2022. Namun, persentase peningkatan yang dialami oleh PT Sochi Lines Tbk menunjukkan angka yang lebih kecil daripada PT Samudra Indonesia Tbk. Tim kami melakukan analisis keuangan dengan rasio ukuran perusahaan dan rasio profitabilitas. Dalam grafik rasio ukuran perusahaan, revenue PT Samudra Indonesia Tbk pada tahun 2020 sampai 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sedangkan pada tahun 2019, pendapatan PT Samudra Indonesia Tbk mengalami penurunan yang cukup drastis diakibatkan pandemi COVID-19. Kapitalisasi pasar pada tahun 2018 sampai 2020 stabil dan pada tahun 2021 sampai 2022 kapitalisasi pasar mengalami peningkatan. Total aset mengalami penurunan pada tahun 2019 dan mulai meningkat secara stabil pada tahun 2020 hingga 2022. Dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan PT Samudra Indonesia Tbk mengalami peningkatan pada tahun 2018 sampai 2022. Melalui perhitungan rasio profitabilitas terlihat adanya peningkatan laba bersih dan EBITDA PT Samudra Indonesia Tbk pada tahun 2018 sampai 2022. Peningkatan laba bersih yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 57,5% dan peningkatan EBITDA sebesar 57,4% dibandingkan dengan tahun 2021. Peningkatan laba bersih diakibatkan oleh banyaknya permintaan jasa angkutan peti kemas serta peningkatan tarif angkutan rata-rata pada tahun 2022 dibandingkan tarif angkutan rata-rata pada tahun 2021. Peningkatan laba bersih dan EBITDA sejak tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mencapai keuntungan cukup baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
ROA dan ROE SMDR juga terlihat mengalami peningkatan yang cukup signifikan mulai tahun 2020 hingga 2022. Sedangkan ROA dan ROE mengalami penurunan pada tahun 2019 diakibatkan adanya COVID-19 dan perlambatan ekonomi. ROA dan ROE pada Sochi mengalami penurunan sejak tahun 2018 hingga 2020 dan mulai mengalami peningkatan secara perlahan mulai tahun 2021. Hal ini menunjukkan kemampuan SMDR dalam memperoleh laba dari pengelolaan aset dan ekuitasnya jauh lebih efektif dibandingkan Sochi karena adanya peningkatan ROA dan ROE SMDR pada tahun 2021 hingga 2022. Selanjutnya, kami melakukan analisis valuasi menggunakan PER dan PBV. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, diketahui bahwa nilai rata-rata price earning ratio saham Sochi adalah 9,64 dan nilai rata-rata PER saham SMDR minus 1,10. PER saham SMDR lebih rendah dibandingkan PER saham Sochi. Maka, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan harga saham SMDR lebih tinggi daripada saham Sochi. Berdasarkan perhitungan PBV, diketahui bahwa PBV SMDR lebih tinggi dari Sochi. Rasio ini menunjukkan bahwa harga saham Sochi lebih murah dibandingkan dengan harga saham SMDR dan PBV Sochi cenderung lebih stabil. Sempat mengalami peningkatan pada tahun 2020, PBV Sochi kembali turun di tahun 2021 dan 2022. Berbanding terbalik dengan Sochi, PBV SMDR mengalami peningkatan yang drastis. PBV SMDR mencapai titik tertinggi pada tahun 2021 dan mulai mengalami penurunan di tahun 2022. Dapat disimpulkan bahwa PBV Sochi lebih stabil pergerakannya dibandingkan dengan SMDR. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, kinerja PT Samudra Indonesia Tbk menampilkan hasil yang cukup baik jika dilihat dari rasio ukuran perusahaan dan rasio profitabilitas yang mengalami peningkatan. Namun, analisis valuasi yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa pergerakan PER dan PBV PT Samudra Indonesia Tbk kurang stabil karena mengalami penurunan yang cukup banyak di tahun 2022. Berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan oleh tim, kami merekomendasikan untuk menahan atau hold pada saham PT Samudra Indonesia Tbk. PT Samudra Indonesia Tbk dan PT Sochi Lines Tbk cukup efisien dalam mengelola modalnya karena nilai ROE tahun 2020 hingga 2022 mengalami peningkatan. Resiko bisnis di sektor pelayaran mencakup aktivitas pengangkutan barang melalui kapal yang sempat mengalami disrupsi akibat adanya kebijakan lockdown Tiongkok yang menyebabkan terjadinya kemacetan di berbagai pelabuhan Tiongkok dan terhambatnya aktivitas ekspor. Hambatan ini juga tercermin dari indikator China Export Containerized Freight Index yang bertahan di level tinggi pada semester 1 2022 yang kemudian mengalami penurunan pada semester 2 2022, diikuti dengan penambahan suplai kapal global. Prospek bisnis PT Samudra Indonesia Tbk pada tahun 2023 diperkirakan akan tetap positif, namun tidak sebaik tahun 2022. Dalam menghadapi resesi global, PT Samudra Indonesia Tbk dan pelaku pelayaran lain diharapkan untuk dapat tetap fleksibel. Dalam penerapan tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance, PT Samudra Indonesia Tbk berkomitmen untuk menegakkan integritas dalam menjalankan bisnisnya dengan berdasar pada kelima asas GCG. Penerapannya sejalan dengan nilai perusahaan, yaitu integritas dan profesionalisme. Dewan Komisaris terus mendorong dan mengawasi manajemen untuk melakukan peningkatan terhadap kualitas penerapan tata kelola perusahaan dengan melakukan sosialisasi yang telah dilakukan secara struktural oleh manajemen dan berkesinambungan terhadap keefektifan untuk mencegah tindakan fraud dalam internal perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan kepercayaan para pemegang saham. Demikian presentasi hasil riset investasi tim kami atas PT Samudra Indonesia Tbk. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.